Ibu, saya izin mewawancara Ibu mengenai pandangan orang tua atau wali apa itu kekerasan seksual. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan orang tua atau wali mengenai kekerasan seksual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan yang Ananda tanyakan pada Ibu. Pandangan orang tua atau wali mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak itu patut mendapatkan perhatian yang serius ya, karena ini akan mendapat dampak yang sangat serius terhadap masa depan anak, baik itu mengenai kesehatan mental ataupun fisik terhadap anak tersebut. Ya, baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana peran orang tua atau wali dalam mengedukasi anak usia dini mengenai kekerasan seksual? Pertama-tama adalah memberi pemahaman. Ada batas-batasan yang tertentu untuk diingatkan kepada anak ya, misalnya anggota badan yang tidak boleh disentuh itu apa saja, terdiri dari apa. Yang boleh disentuh itu kan kepala dan tangan, kaki. Yang tidak boleh disentuh itu adalah yang tertutup baju dalam. Nah, diingatkan kepada anak kalau ada seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang akan menyentuh badan yang tertutup baju dalam itu tidak diperbolehkan. Maka kalau anak tersebut mengalami hal tersebut, maka cepat-cepat teriak atau minta tolong ke ibu guru atau kepada orang yang dapat dipercaya oleh anak tersebut. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana seharusnya Tripusat Pendidikan dalam mengedukasi dan pencegahan kekerasan seksual anak usia dini? Tripusat atau edukasi terhadap pendidikan dalam mengedukasi dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak usia dini yaitu mengembangkan pertama-tama adalah mengembangkan kurikulum komprehensif tentang keamanan diri, kedua keamanan lingkungan dan terhadap keamanan kekerasan seksual. Yang kedua mengadakan pelatihan atau memberikan pelajaran atau memberikan pemahaman. Baik Ibu, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut orang tua atau wali atau menurut Ibu, seberapa besar resiko kekerasan seksual bagi anak usia dini di lingkungan sekitar? Resiko kekerasan seksual bagi anak usia dini di lingkungan sekitar bahwa anak usia dini dapat rentan terhadap kekerasan seksual di lingkungan sekitar, termasuk di sekolah, tempat penitipan anak, atau bahkan dalam keluarga sendiri. Jadi baik itu walaupun dalam keadaan lingkungan keluarga, tetap aja anak harus diberi pemahaman tentang bahayanya kekerasan seksual. Ya, baik. Ke pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa saja bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini? Bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini, kekerasan seksual yang pada anak dapat berupa sentuhan yang tidak pantas, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, atau bahkan eksploitasi seksual melalui media seperti anak dalam membuka medsos atau membuka HP dengan channel yang ada tayangan-tayangan yang di luar batas usia anak-anak. Lalu pertanyaan ke-6 ya Bu, bagaimana cara mengajarkan anak tentang batasan tubuh dan privasi? Cara mengajarkan anak menjaga pembatasan tubuh atau privasi yang harus dijaga terhadap anak, kita bisa melalui nyanyian-nyanyian, misalnya dengan melalui nyanyiannya seperti sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam, hanya diriku,
yang boleh menyentuh. Nah, setelah menyanyikan lagu itu, anak diberi pemahaman apa-apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan yang hanya bisa disentuh oleh diri anak itu sendiri. Baik Ibu. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir ya, apakah Ibu pernah berdiskusi dengan anak tentang keamanan diri dan cara melindungi diri dari orang asing? Ya, sungguh ibu dalam misalnya anak dalam bermain itu ibu selalu diingatkan anak jangan terlalu dekat dengan anak laki-laki, ya ada batasan-batasan tertentu, bermainlah dengan perempuan gitu. Pertama-tama anak menjaga diri dalam lingkungan sekitar, misalnya anak tidak boleh dan harus dibatasi bermain dengan laki-laki, kemudian tidak boleh ada orang yang berani menyentuh pada bagian-bagian yang tertutup dalam atau yang privasi. Anak diberi pemahaman dan bila itu terjadi maka anak harus teriak atau minta tolong kepada orang yang lebih dewasa dan orang yang lebih dipercaya. Ya, baik Ibu. 7 pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu dengan baik. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan itu ya. Assalamualaikum. Assalam.